Pengertian lemak dan minyak. Lemak dan minyak merupakan senyawa trigliserida atau trigliserol. Lemak dan minyak merupakan ester yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak dan gliserol lemak. Merupakan jenis trigliserida yang dalam kondisi suhu ruang berwujud padat, sedangkan minyak berwujud cair pada suhu ruang. Lemak dan minyak merupakan suatu kelompok dari golongan lipid. Lipid sendiri merupakan golongan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti diester, benzena, kloropom, dan heksana. Karena tergolong dalam lipid, maka lemak dan minyak dapat larut juga dalam pelarut-pelarut nonpolar. Sifat fisik lemak minyak meliputi warna, indeks bias, aroma, titik didih, short melting point, dan bobot jenis. Sifat fisik lemak minyak. Warna lemak dan minyak. Warna merupakan salah satu daya tarik utama dan menjadi kriteria penting untuk penerimaan produk seperti tekstil, kosmetik, dan pangan. Zat warna sangat diperlukan untuk menambahkan nilai artistik dan digunakan dalam memvariasikan suatu produk. Zat warna pada minyak goreng terdiri dari dua golongan, yaitu zat warna alamiah dan zat warna dari hasil degradasi zat warna alamiah. Yang pertama, zat warna alamiah atau natural contouring matter. Zat warna yang termasuk golongan ini terdapat secara alami di dalam bahan yang mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak pada proses ekstraksi. Zat warna tersebut antara lain beta karoten dan alfa karoten. Berwarna kuning, skatorofil berwarna kuning kecoklatan, klorofil berwarna kehijauan, dan antosianin berwarna kemerahan. Indeks bias. Indeks bias suatu zat merupakan ukuran kelajuan cahaya di dalam zat cair dibandingkan ketika di udara. Indeks bias merupakan salah satu dari beberapa sifat optis yang penting dari medium. Berdasarkan standar mutu minyak goreng, indeks bias minyak goreng pada suhu 40 derajat Celcius mempunyai nilai 1,4565 sampai 1,4585. Selanjutnya, aroma. Aroma merupakan salah satu parameter penting dalam minyak. Pada minyak goreng ditimbulkan oleh momen metil karoten. Minyak goreng memiliki aroma yang khas, yaitu aroma kelapa atau cenderung tidak berbau. Aroma yang dihasilkan dari minyak lemak dapat diperbarui oleh panas pada saat proses ekstraksi, di mana panas dapat sebagai penyebab bagaimana senyawa polietilen menguap termasuk aroma. Selanjutnya, titik didih. Titik didih suatu cairan adalah temperatur pada tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Bila tekanan uap sama dengan tekanan luar, tekanan yang dikenakan mulai terbentuk gelembung-gelembung uap dalam cairan. Karena tekanan uap dalam gelembung sama dengan tekanan udara, maka gelembung itu dapat mendorong diri lewat permukaan dan bergerak ke fase gas di atas cairan sehingga cairan itu mendidih. Titik didih pada minyak sawit yaitu 298 derajat Celcius. Short melting point adalah temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak. Minyak goreng biasanya memiliki short melting point pada kisaran suhu 24,5 sampai 26,2 derajat Celcius. Minyak dan lemak umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh dalam jumlah yang relatif besar, biasanya berwujud cair pada temperatur kamar. Bila mengandung asam lemak jenuh yang relatif besar, maka minyak atau lemak tersebut akan mempunyai titik didih yang tinggi. Bila titik cair dari trigliserida sederhana yang murni ditentukan, akan dijumpai bahwa panjang rantai karbon dari asam-asam lemaknya, maka titik cairnya pun akan semakin tinggi. Bobot jenis atau titik pelunakan. Heat treatment adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Ada titik kekeruhan di mana ditetapkan dengan cara mendinginkan campuran lemak atau minyak dengan pelarut lemak. Campuran tersebut kemudian dipanaskan hingga terbentuk larutan yang sempurna. Setelah itu didinginkan secara perlahan sampai lemak atau minyak mulai terpisah dengan pelarutnya dan mulai menjadi keruh. Temperatur pada saat mulai terjadi kekeruhan itu yang disebut sebagai titik kekeruhan, turbidity point.
Titik asap adalah temperatur pada saat minyak atau lemak menghasilkan asap tipis kebiru-biruan pada pemanasan tersebut. Titik nyala adalah temperatur pada saat campuran uap dari minyak dengan udara mulai terbakar. Sedangkan titik api adalah temperatur pada saat dihasilkan pembakaran terus-menerus sampai habisnya. Contoh uji titik asap. Titik nyala dan titik api adalah kriteria penting dalam hubungannya dengan minyak yang digunakan untuk menggoreng. Titik nyala merupakan angka yang menyatakan suhu terendah dari bahan bakar minyak dapat terbakar jika permukaan minyak tersebut didekatkan dengan api. Titik nyala diperlukan untuk keperluan keamanan dalam penanganan minyak terhadap bahaya kebakaran. SNI menetapkan titik nyala biodiesel lebih tinggi dibanding minyak solar fosil ataupun biosolar. Titik nyala secara praktis sebagai berikut. Titik nyala adalah suhu apabila suatu minyak dipanaskan sampai mulai menguap membentuk gas. Gas tersebut menyala apabila terkena api. Titik nyala minyak sawit akan mencapai 315 derajat Celcius. Ketika dipanaskan, titik api kebanyakan minyak goreng akan mencapai titik api fire point pada temperaturnya sekitar 370 derajat Celcius dan bisa menyala dengan sendirinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.